Oke, ini sudah mulai saya rekam. Ya, pada hari Selasa yang lalu, presentasi kita adalah kita membahas tentang beban Enggak tiap hari tapi kan. dengan Kalau integral. kita balik cepat. Siapa nih? Yuza bisa Emang kita kapan Yuza. ngeliat orang nge-charge ya? Tahu. Yuza, oke. Ya, oke. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beban sembarang, kemudian bagaimana kita menggunakan beban integral Duhamel ya di masalah beban sembarang yang kita hadapi. Saya sharing screen dulu. Saya share seluruhnya aja screen ya. Oke. Ya, ini yang di sinilah. Jadi kita sudah membahas ini. Sebenarnya ini adalah yang kita bahas pada hari Selasa yang lalu. Ya, ini saya cuma ubah-ubah saja sedikit. Ini enggak saya berikan lagi ya karena kan sudah pada menerima yang ini. Nah, khususnya yang nomor 5 kalau di slide yang ini ya, kita akan mulai membahas yang nomor 5 sampai ke atas ya. Tugasnya bukan tugas 4, nanti ada tugas 5. Sudah saya kirimkan. Oke, jadi kita masuk ke yang nomor 5. Saya kira 5 itu kalau di sini mengarahnya ke ini nomor 5 ini mengarahnya ke modul yang ini ya, modul tentang percepatan tanah dan respon spektra. Oke, jadi tidak ada slide-nya ya, yang ada adalah Word ya, dan sudah diterima saya kira. Sebentar saya lihat dulu. Oke, buka dulu modul yang 06A ya, yang PDF-nya sudah saya kirim tadi. Oke, saya share screen lagi. Ya, kelihatan nggak modul ini? Enggak ya kayaknya ya? Enggak, Pak. Ya? Kelihatan? Enggak kelihatan. Oke, saya share screen ulang ya. Atau mungkin dia nggak mau kalau seluruh layar ya. Ini saja. Nah, sudah ya, pastinya sudah muncul di sana. Oke, ya. Ini modul 6A. Kelihatan semua? Harusnya kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, jadi ini salah nih ya, bukan bukan 05 tapi 06. Sekarang saya betulkan aja. Ya, khususnya yang A. Oke. Nah,
Jadi yang kita hadapi itu adalah situasi sebenarnya seperti ini. Jadi strukturnya, wah ini suka kebablasan. Nah, yang kita hadapi sebenarnya adalah situasi seperti ini ya. Jadi kalau kita punya portal seperti ini, ya portal seperti ini, kemudian yang terjadi adalah kita tidak memberikan beban ya di atas sini seperti yang selama ini kita pelajari. Ya, bebannya itu tidak di atas sini, ya, tapi di bawah sini, ya. Karena apa? Karena si portal ini kemudian terkena gempa, ya. Jadi kan ada gempa, jadi tanah inilah yang bergoyang, ya. Tidak ada gaya di sana. Tanah ini bergoyang. Nah, karena dia bergoyang dan ini bangunan itu sifatnya lembam, ya. Lembam itu artinya apa ya? Malas bergerak, ya. Jadi kalau bawahnya, ya, kalau bawahnya sudah sampai sini, atasnya masih ketinggalan. Nah, kalau bawahnya sudah balik ke sana, ya, atasnya masih bergerak. Beda pergerakan antara di bawah sini dengan di atas. Oke, nah, jadi kalau kita lihat bentuknya menjadi seperti ini, ya. Jadi di bawah sudah sampai sini, yang atas masih ketinggalan di sebelah sini. Ya. Nah, inilah bentuknya kemudian. Nah, tentu saja kalau kita bandingkan dengan bentuk awal, bentuk awal ini, ya, dengan kondisi yang awal, maka tentu saja misalnya titik ini akan bergerak sejauh UT total, ya, dari sini. Titik ini bergerak ke sini sebesar UT. Nah, tentu saja UT ini kita bisa bagi dua komponen. Komponen pertama adalah gerakan tanahnya itu sendiri, ya, yaitu dari sini ke sini, itu yang kita sebut dengan UG, ya, G adalah ground, ya, tanah. Kemudian ditambah dengan U-nya sendiri, yaitu dari sini ke sana. Ya. Jadi UT, ya, tertulis di sini nih, UT itu adalah UT, ya, UTT, T adalah total di sini, T yang atas ini adalah total, T yang di dalam ini adalah waktu, ya. Jadi UTT itu adalah UT ditambah UGT. Ya. Perpindahan total sama dengan perpindahan strukturnya ditambah dengan perpindahan tanah. Itulah kira-kira kalau ini mau dibaca. Baca ini kira-kira seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain kalau kita menyederhanakannya dalam bentuk diagram, itu kira-kira yang kita dapati adalah seperti ini, ya. Jadi sini ada mobil-mobilan begitu yang bisa bergerak tanpa ada gesekan dengan lantai. Massa mobil-mobilannya adalah M. Ya, lalu ada pegas dengan kekakuan K dan ada apa ini namanya, damping, ya, redaman dengan besaran C. Ya, nah UG itu menunjukkan bahwa si dinding ini tidak diam. Jadi dinding ini juga bergerak. Ya, nah di samping apa namanya si mobil-mobilannya juga bergerak. Nah, pergerakan dari keseluruhan dari mobil-mobilan ini dan dinding itu yang disebut dengan UT, ya, U total. Jadi itu situasi yang kita hadapi kalau suatu portal itu terkena gempa. Ya. Nah, kalau seperti itu maka, ya, persamaan geraknya, ya, keseimbangan arah horizontalnya menjadi ini, ya, MU T ditambah CU dot ditambah KU sama dengan 0.
Ya, lihat di sini bahwa yang dikalikan dengan UT itu hanya massa. Jadi massa ini mengalami percepatan total, ya, karena dia bergerak, karena dia digerakkan oleh tanah dan digerakkan oleh struktur itu sendiri. Ya. Jadi massanya ini bergerak sejauh ini. Ini adalah dari sini ke sini, itu sebenarnya adalah UT, U total, dari sini ke sini. Makanya kemudian MU double dot T. Nah, sedangkan baik kedaman maupun kekakuan pegas itu kita kalikan cukup dengan U saja, ya, karena yang gerakan strukturnya itu hanya U. Nah, jadilah dia MU double dot T ditambah dengan CU dot ditambah dengan KU itu sama dengan 0. Ya. Atau kalau kita pecah U double dot T ini menjadi U double dot tambah dengan U double dot G. Ya. Nah, sehingga ini jadinya lalu yang MU double dot G ini bisa kita pindah ke kiri. Ya. Jadilah dia MU double dot tambah CU dot tambah dengan KU sama dengan minus MU double dot G. Ya. Nah, persamaan 52 ini, ya, persamaan yang ini sebenarnya sama, ya, dengan persamaan getaran terpaksa yang sudah kita pelajari di hari Selasa yang lalu. Hanya di sini gaya itu adalah plus MU double dot G. Ya, jadi bukan F0 seperti yang kita pelajari hari Selasa yang lalu, tapi sekarang dia menjadi minus MU double dot G. Ya. Nah, itulah hanya perbedaannya antara kalau dia mendapatkan beban di atas, ya, di tempat massanya, atau tanahnya yang mengalami percepatan. Ya. Nah, jadi tentu saja di sini kelihatan bahwa yang namanya struktur terkena gempa itu gaya luarnya adalah M dikalikan dengan U double dot G. U double dot G itu apa? U double dot G itu adalah percepatan tanah pada saat gempa. Ya, jadi dari sini kelihatan bahwa yang berpengaruh terhadap struktur itu adalah percepatan tanahnya. Ya, percepatan tanahnya. Dan tentu saja, ya, percepatan tanah pada saat gempa itu tergantung gempanya. Ya, kalau gempanya besar, percepatan tanahnya besar. Ya, kalau gempanya kecil, percepatan tanahnya juga kecil. Dan UG itu satu hal, ya, satu hal pertama. Hal yang kedua yang juga perlu dicatat adalah bahwa, ya, UG ini adalah percepatan tanah di tempat struktur itu berada, ya, bukan percepatan di tempat lain. Jadi sekali lagi itu adalah percepatan tanah di tempat struktur itu berada, bukan di tempat lain. Jadi kalau kita ada suatu gempa, katakanlah kita yang sering dengar kalau di berita-berita tentang gempa, itu adalah seberapa besar gempanya. Nah, kita sebagai orang sipil itu melihatnya seberapa besar magnitude dari gempa, besaran gempa berapa. Ya, katakanlah orang biasanya kemudian bilang 7 skala Richter, 6 skala Richter, atau 8 dan sebagainya, ya. Katakanlah 7 skala Richter. Ya. Ingat bahwa 7 skala Richter itu adalah besaran gempa. Ya, bukan percepatan tanah. Ini yang suka suka salah paham, ya. Jadi tidak tepat kalau kita bilang bahwa gedung saya tahan gempa 7 skala Richter. Itu pasti bukan orang sipil yang ngomong begitu. Ya. Karena apa? Karena suatu gedung itu tidak bisa dikatakan bisa menahan gempa dengan magnitude sekian, tidak bisa. Yang bisa dikatakan adalah gedung saya itu tahan terhadap percepatan tanah, ya, berapa. Ya.
Soalnya skala Richter itu bukan percepatan tanah. Skala Richter itu adalah besarnya energi yang dilepas pada saat gempa. Ya. Jadi kalau petasan, Richter itu adalah besar kecilnya petasan. Ya. Petasan yang besar, Richternya besar, magnitude besarannya besar. Ya. Petasan yang kecil, magnitude-nya ya, kecil. Nah, tetapi yang berpengaruh ke kita, apakah kita celaka nggak sih? Katakanlah gitu. Apakah kita celaka nggak dengan petasan yang besar? Atau apakah kita celaka nggak dengan petasan yang kecil? Celakakah kita? Apakah kita akan luka-luka dengan petasan yang besar? Belum tentu. Tergantung petasan besarnya ada di mana. Kalau petasan besarnya jauh, ya tidak akan melukai kita. Ya kan? Makanya kita kalau ada petasan mau meletus, kita lari. Supaya apa? Supaya kita jauh. Dan kita nggak ada efeknya. Ya. Petasan sebaliknya, petasan yang kecil bisa juga melukai kita kalau meletusnya dekat dengan kita. Ya. Jadi skala Richter itu tidak secara langsung berhubungan dengan apakah sebentar, ini kok saya sudah dapat peringatan bahwa your meeting will end in 10 minutes loh. Saya punya unlimited. Oke lah ya, jadi dalam 10 menit kita akan berakhir nih. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti kita masuk lagi ya. Oke, nah jadi sekali lagi kita garis bawahi bahwa besaran gempa itu bukan percepatan tanah. Yang berpengaruh terhadap suatu gedung itu adalah berapa besarnya percepatan tanah di tempat gedung itu berada. Ya. Jadi kalaupun ada gempa besar terjadi, tapi jauh sana di Amerika sana ya, di sini gedungnya tidak akan ada efeknya. Tapi sebaliknya kalau di sini terjadi gempa tidak terlalu besar, ya, maka itu akan punya efek terhadap gedung-gedung yang kita bangun di sini. Ya, jadi itu hal yang kedua. Oke. Hal yang ketiga, ya, gempa seperti dilihat di rumus ini, mu_G. Sekali lagi, U_G adalah percepatan di tempat gedung itu berada. Artinya, kalau kita membahas tentang bagaimana mendesain gedung di Jakarta misalnya, maka mestinya yang kita gunakan dalam merancang gedung di Jakarta itu adalah gempa di Jakarta. Ya, karena polanya gempa di Jakarta dengan gempa di tempat yang lain itu akan berbeda polanya. Dan berbeda pola itu berakibat juga beda pula respon struktur. Ya. Nah, karena itu pencatat gempa, nanti kita akan masuk ke sana, itu harus dilakukan di semua titik. Akan sangat janggal amat sih, apa-apa. Akan sangat aneh juga kalau kita mendesain gedung di Indonesia, tapi menggunakan karakteristik gempa yang ada di Amerika sana. Jadi kita seolah-olah gedung kita di sini, tapi kita mengalami gempa, seolah-olah gempa yang terjadi di Amerika itu terjadi juga di sini. Yang sebetulnya kurang tepat, karena gempa kita beda dengan gempa di Amerika sana. Ya, beda besarannya, beda polanya. Ya. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa pencatatan gempa itu perlu dilakukan. Memang kita bisa bilang, oh saya ambil aja maksimumnya di Amerika sana. Berapa percepatan tanah maksimum di Amerika sana, saya taruh di sini. Iya bisa begitu, tapi itu sangat konservatif atau sebaliknya justru sangat tidak konservatif, ya, sangat tidak aman, ya, karena maksimum di Amerika sana belum tentu menjadi maksimum di tempat sini, di tempat kita di sini.
Ya, bisa juga maksimum tempat kita itu lebih daripada maksimumnya di Amerika sana. Nah, dalam hal itu desain kita adalah berada di yang tidak konservatif dan akan sangat berbahaya. Oke ya. Jadi dari rumus dari persamaan ini mu double dot plus cu dot plus ku sama dengan mu double dot ini, kita bisa mendapatkan banyak gambaran tentang bagaimana gedung kita harus didesain terhadap gempa. Oke. Nah, ini yang salah satu yang digarisbawahi, yaitu bahwa kita perlu data UG double dot. Ya. Tanpa data UG double dot kita tidak mendesain, kita tidak bisa mendesain. Lalu bagaimana? Kita mau mendesain gedung kita nggak tahu beban luarnya. Gempa di kita itu seperti apa, berapa besarnya. Kalau itu nggak ada, kita nggak bisa mendesain. Ya. Boleh saja kita melakukan pendekatan, tapi pendekatan terhadap apa? Ya. Oke. Nah, kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh, kita coba lihat tentang bagaimana cara orang mengukur gempa. Ya. Nah, percepatan tanah itu diukur dengan alat yang namanya akselerometer. Ya, akselerometer. Akselerometer ini dulu gede ya, besarnya. Apa namanya, barangnya itu besar. Akselerometer itu zaman baru ditemukan besar. Tapi sekarang sudah sangat kecil. Ya, bahkan akselerometer bisa masuk ke HP. HP kita itu ada akselerometernya. Pencatat getaran, pencatat percepatannya itu ada. Apa buktinya? Ya kalau kita switch automated apa sih self rotating screen, ya. Nah, tentu saja kita akan berhadapan dengan kita sebenarnya menggunakan fasilitas akselerometer di situ, ya. Jadi misalnya saya berhenti dulu share screen ya. Stop share. Ini kalian bisa lihat, saya kan pegang HP ini. Nah, misalnya dalam keadaan biasa, dia seperti ini kan, tulisannya tuh, jadwal sholat. Oke. Nah, tapi tentu saja kalau ini saya putar, ini. Nah, layarnya apa yang kita lihat tadi ikut berputar. Ya. Nah, ikut berputarnya itu karena ada sinyal dari akselerometer yang ada di dalam HP ini, ya, untuk bahwa posisinya sekarang berubah, ya, dari tadinya seperti ini menjadi posisinya seperti ini. Ya. Proses tahu posisi itu menggunakan akselerometer yang ada di dalam HP. Jadi sekarang sudah sangat canggih sehingga akselerometer yang tadinya besar ukurannya itu sekarang sudah bisa masuk di HP. Dan hampir semua peralatan yang kita punya itu sekarang ada akselerometer di dalam. Tidak semua, tapi ya cukup banyak yang menggunakan itu. Oke, nah kembali ke share screen. Saya sampai mana tadi? Sini ya. Oke ya. Jadi ini adalah percepatan pengukur percepatan tanah itu